Ya, selamat sore. Salam Just Talk. Gue kali ini tidak ngebahas match, tapi kenapa di Just Talk? Karena ada hubungannya dengan bola, dengan sepak bola. Yaitu gue mau bahas perjudian di Eropa Barat terutama, di mana di sana adalah sebuah hal yang legal. Oke? Yang gue tahu, gue bahas yang gue tahu. Jadi di Inggris, di Belanda, Jerman itu banyak sekali jenis judi. Oke. Kenapa judi diperbolehkan? Karena mereka bayar pajak tinggi ke negara. Ini gue kasih contoh di Belanda itu yang gue tahu ya. Itu kan ada 12 kasino kalau nggak salah yang semi BUMN. Semi BUMN, mereka bayar pajak seperti BUMN tapi dikelola oleh partikulir. Dan pajaknya itu jangan kaget 90% lebih. Oke. Dari yang mereka terima itu ke negara. Kalau dibilang mereka nggak untung, salah besar. Buktinya kasino bertambah terus di Belanda. Itu Belanda yang kecil ya. Jadi di Eropa praktis itu banyak sekali Eropa Barat, tahu gue semua ya. Gue pernah ke kasino di Paris, di Jerman, Barcelona, di Belanda pasti. Kalau di Inggris itu beda sendiri. Di Inggris itu sudah menjadi sebuah budaya. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan lebih ke cari duit kayak di Belanda, di Jerman. Tapi hanya di Inggris beda dengan negara Eropa lainnya itu menjadi sebuah budaya bahwa mereka gambling. Tidak hanya di sepak bola tapi juga di kuda dan lain-lainnya. Tiba-tiba gue inget waktu gue ke Dubai, gue iseng tanya sama penduduk lokal, di sini boleh judi nggak? Gue tahu nggak boleh. Mereka bilang, oh nggak boleh, tapi ada tapinya. Kalau kalau nggak salah, balapan onta itu boleh, karena itu budaya. Jadi ya itulah, tiap negara pasti punya hal-hal yang yang lucu untuk gue. Nah kalau di Inggris itu diperbolehkan, itu sudah menjadi budaya. Segala jenis macam judi lu punya. Kalau kita bicara bola itu bukan hanya tebak-tebakan skor atau apa ya, tapi juga apa namanya, ada yang namanya toto ya. Kalau di Belanda lu bisa nebak 10 atau 12 pertandingan, kalau benar lu dapet duit. Duitnya kecil. Sekali pasang mungkin 1-2 euro dan dapatnya juga paling berapa? 1.000 euro atau berapa, nggak kalau semua benar dan nggak banyak. Nah jadi kita jangan bicara judi skala besar tapi benar-benar kecil untuk iseng-isengan. Itu benar-benar di Inggris, di Belanda itu normal sekali main main hal-hal kayak kayak begitulah. Nah kalau kita bicara sepak bola itu ada bagusnya karena semua betting house, dan kalian mungkin nggak perhatikan ya, tapi itu kalau nggak salah dari 20 tim IPL itu sekitar 14-an kalau nggak salah, 13 14 disponsorin oleh rumah judi. Oke. Jadi mereka juga bersaing untuk mendapatkan klien main di tempat mereka, online semua kan sekarang. Nah apa namanya, ada satu hal yang bagus kalau menurut gue. Interpol itu bekerja sama dengan semua rumah judi di Eropa untuk menelusuri match mana yang ada match fixing. Oke. Jadi kalau ada, mereka ini kan semua bermain dengan data. Kalau ada contoh match A lawan match B yang biasanya apa namanya, let's say dalam sebuah pertandingan papan tengah, perputaran duit dalam sehari itu mungkin let's say 1 juta euro. Oke. Tiba-tiba membludak menjadi 3-4 juta. Di situ mereka wajib lapor. Mereka wajib lapor ke Interpol bahwa ini ada pertandingan yang sangat berbeda taruhannya, bettingnya. Jadi, nah di situ Interpol punya polisi masing-masing apa namanya, melakukan research apakah benar, apalagi kalau dalam match tertentu yang bettingnya gede, skornya ada yang aneh. Oke.
Nah, disitulah pasti ditelusuri. Jadi mereka juga membantu untuk apa namanya, menghindari match fixing lah yang sekarang lagi on banget ya. Which is good kalau gue bilang. Nah, salah satu tujuan video gue ini karena udah berapa minggu banyak yang tanya, furfuran itu kayak apa sih? Furfuran itu kayak apa? Ini gue jelaskan dengan bahasa yang simple biar kalian paham. Jadi jenis fur itu ada dua. Satu yang dipakai di Eropa, satu yang pakai di Asia. Yang namanya di Asia itu Asian Bookies. Oke. Yang di Eropa beda lagi, gue nggak tahu loh istilahnya apa. Eh, Perbedaannya sih nggak terlalu jauh, tapi ada sedikit berbeda. Ini contoh fur-furan ya. Kalau tim A lawan tim B di fur satu contoh. Tim A yang lebih kuat kan karena ngefur satu. Ngefur satu itu artinya kalau skor selisih satu gol itu seri. Nggak ada yang keluar duit. Oke. Jadi kalau 2-0 baru tuan rumah menang. Ya. Nah, pada saat fur satu terus ada yang disebut K lagi, komisi. Kalau dia ngefur satu, dia lebih favorit ya. Jadi fur satunya itu nggak terlalu masih masuk akal lah. Tapi ini tim favorit. Itu biasanya dia yang kena K. K itu persentase dari kemenangan. Nah, itu hanya dipotong pada yang kalah. Jadi kalau skor 2-0, fur satu kan menang 2-0. Yang main tim A, tuan rumah itu menang. Oke. Nah, yang kalah kalau kena K 15% di samping dia kalah duit yang dia taruh, dia kena ekstra 15% itu. Jadi biasa 15% itu untuk ke bandar lah, untungnya di bandar di situ. Nah, gue jelaskan sedikit tentang fur-furan di Asia itu seperti apa. Itu kan ada per tiap seperempat, seperempat, setengah, 3/4, 1. Mulai lagi 1/4, 1/2, 1/3/4, 2, 2/4 begitu terus. Jadi per seperempat. Artinya apa? Kalau ngefur seperempat, ya, skor seri, artinya yang di fur itu menang setengah, setengah dari taruhannya. Jadi kalau si A ngefur si B dengan seperempat, skor seri taruhannya 100 dolar contoh. Artinya skor seri kan si A ngefur seperempat. Nah, si B ini menang seperempat kalau lu pegang tim B karena skor seri. Tapi kalau furnya setengah, oke, seri, tim B menang full. Jadi kalau lu pegang, oh gue di fur setengah, gue main tim B, lu menang full. Ya. Kalau skor 3/4, tim A ngefur 3/4 gol ke tim B, skor seri, B menang full. Skor 1-0, si A menang setengah. Paham? A menang setengah kalau skor 1-0, kalau di fur 3/4. Ya. Nah, kalau seandainya fur 1, A menang 1-0, itu taruhannya seri. Karena di fur 1 gol. Jadi kalau di fur 3/4 gol, skor 1-0, yang di fur itu, yang ngefur itu menang setengah. Jadi tergantung kita main yang ngefur atau menang di fur. Begitu juga 1/4. 1/4 kalau skor 1-0, yang ngefur yang pegang tuan rumah itu kalah setengah. Karena dia nggak ngefur satu. Kalau ngefur 1 gol kan seri, taruhannya seri. Kalau ngefur 1/4 seri, yang menang ya 1-0, fur 1/4, yang tuan rumah ini kalah setengah dari taruhannya. Jadi harus menang 2-0. Kalau 1/2, tuan rumah ngefur menang 1-0, lu pegang tuan rumah kalah. 2-0 baru menang. Oke. Jadi kalau fur 1/2, 1-0 kalah, 2-0 menang. Sorry, bukan 2, tapi juga selisih 2 gol ya. Entah itu 3-1, 4-2, pokoknya selisih 2 gol baru lu menang. Kalau 1/3/4,
skor 1-0 kalah, tuan rumah ngefur 1/3/4, skor 2-0 cuman menang setengah. Jadi antara 1,5 dengan 2 masih ada 1/3/4. 1-0 kalah, 2-0 cuman menang setengah doang karena dia kasih 1/3/4, golnya kan tuan rumah cetak 2 gol, hanya menang setengah. 3-0 baru menang full. Selisih 3 gol dan ke atas. Oke. Dan sekian. Nah, kalau di Eropa itu nggak ada furfuran. Kalau di Eropa itu yang diunggulkan, let's say kalau seandainya tim yang nggak terlalu beda jauh itu kan unggulnya mungkin kalau di Asia di fur setengah lah. Kalau di Eropa itu 0,7 artinya, oke. Yang tuan rumah yang di fur dapat setengah kan kalau di Asia. Di sini mungkin 1,15. Artinya lu pasang $100, lu tuan rumah, lu ngefur setengah, lu pasang $100, lu menang skor 1-0, 2-0, lu menang. Ini yang tuan rumah yang pasang di tuan rumah itu dapat hanya $70 balik dari $100 yang dia pasang karena furnya 0,7. Kalau tim kuat sama tim jago di Asia mungkin 1,5, oke, furnya. Nah, kalau di Eropa mungkin 0,5 atau 0,6. Sementara yang di fur 1,5 1,5. Jadi kalau lu pasang $100, menangnya cuma 50.000. Walaupun skor 1-0. Oke. Pokoknya menang kalah. Menangnya menangnya $50 bukan 50 $50. Nah, yang tim B yang di fur 1,5 di Asia, di Eropa itu kan 1,5. Jadi dia pasang $100, dia dapatnya $150. Tapi mau skor 1-0 nggak ada masalah, pokoknya yang penting menang. Nah, itulah perbedaan antara bandar di Asia dan di Eropa. Kalau di Asia, kalau fur gede harus menang selisih 1 gol, 2 gol, 3 gol. Kalau di Eropa jumlahnya itu lebih kecil. Itu untuk yang banyak bertanya artinya apa fur-furan. Oke, thanks for watching.